pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita masuk ke wahdah sadisah. As-shalah. As-shalah artinya salat. Percakapan pertama, al-hiwar al-awal, antara Mustafa dengan Qusay. Ya, Mustafa bertanya, "Aina tusalli as-salawat al-khams?" Nah, di mana kamu salat 5 waktu? Usalli zuhra wal asra wal maghrib. Saya salat zuhur, asar, maghrib, wal isya fi masjid Bilal, dan isya di masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajr? Dan di mana kamu salat subuh? Usalli al-fajr fil bait. Saya salat subuh di rumah. Limadha tusalli al-fajr fil bait? Kenapa kamu salat di rumah? La asma'ul adzan. Saya tidak mendengar azan. Hal tastayqiz mutaakhiran? Apakah kamu bangunnya terlambat? Naam, ba'da salatil fajr. Ya, saya bangun setelah salat subuh. Istayqiz mubakkiran. Bangunlah cepat-cepat. La astati'. Tidak bisa. A'mal fil lail. Saya bekerja di malam hari. Dha'al munabbiha bijanibik. Letakkan alarm di samping kamu. Hazihi fikrah thayyibah. Ini ide yang bagus. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikanmu balasan yang baik. Oke, mari kita ucapkan dan ucapkan setelah saya. Aina tusallis salawatil khams? Usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Oke, ucapkan setelah saya. Wa aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fil bait. Limadha tusalli al-fajr fil bait? La asma'ul adhan. Hal tastayqiz mutaakhiran? Naam, ba'da salatil fajr. Istayqiz mubakkiran. La astati'. A'mal fil lail. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Oke, masuk ke mufradat, kosakata. Ucapkan setelah saya. Az-zuhr, al-asr, al-maghrib, al-isya, wada', yasma', ya'mal, yastati', al-lail, bijanibik, munabbih. Ya, zuhur artinya zuhur, al-asr artinya asar, maghrib artinya maghrib, isya artinya isya, wada'a artinya menaruh. Kalau di situ gambarnya menggunakan ya. Yasma itu tapi arti aslinya menaruh ya. Yasma mendengar, ya'mal bekerja, yastati' bisa, al-lail malam hari, bijanibik di samping kamu, munabbih alarm. Ajib 'anil as'ilah biikhtisar. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Mas shalawatul khams? Apakah itu salat 5 waktu? Al-fajr, wal zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya. Ada 5 ya. Madza yusalli Qusay fi masjid Bilal? Yusalli
Kusai sholat apa di Masjid Bilal? Kusai sholat al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya. Madza yusalli fil bait? Yusalli al-fajr fil bait. Dia sholat subuh di rumah. Sholat apa yang dia sholat di rumah? Dia sholat subuh di rumah. Limadza yusalli al-fajr fil bait? Kenapa dia sholat subuh di rumah? Li'annahu la yasma'ul adzan, karena dia tidak mendengar azan. Man yastaiqil ba'da salatil fajr? Siapa yang bangun tidur setelah sholat subuh? Kusai, ya. Kusai yastaiqil ba'da salatil fajr. Limadza? Li'annahu la yasma'ul azan, karena dia tidak mendengar azan. Oh, karena dia juga bekerja di malam hari, ya. Li'annahu, karena dia yashtagil ya'malu fil lail, bekerja di malam hari. Man yad'ul munabbiha bijanibi? Siapakah yang meletakkan alarm di sampingnya? Kusai, ya. Kusai akan meletakkan, berarti dikasih saya. Kusai saya da'u al-munabbiha bijanibi. Aina tusalli anta as-salawat al-khams? Di mana kamu salat 5 waktu? Nah, ini tergantung kita, ya. Ya mungkin kalau rajin usolli salawat al-khams fil masjid gitu, ya. Al-hiwar as-sani, percakapan kedua. Ya, langsung saya artikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Saya akan pergi ke Mekah. Musafir artinya pergi, ya. Ila aina anta musafir? Kemana kamu akan pergi? Jadi musafir ini dia bentuk kata pelaku, ya, dari fiil dari kata kerja safaro yusafiru. Dan kalau kita menggunakan bentuk kata pelaku ini mengandung makna bahwa hal itu akan dilakukan, ya, baru akan. Ila aina anta musafir? Kemana kamu akan pergi? Ana musafir ilal Madinah. Saya akan pergi ke Madinah. Limadza anta musafir ilal Madinah? Kenapa kamu pergi ke Mekah, ya? Kenapa kamu pergi ke Mekah? Lissolati fil masjidil haram, untuk sholat di Masjid Haram. Walimadza anta musafir ilal Madinah? Dan kenapa kamu mau pergi ke Madinah? Lissolati fil masjid an-nabawi, untuk sholat di Masjid Nabawi. Aina satusolli al-jum'ah? Di mana kamu akan sholat Jumat? Fil masjidil haram, di Masjidil Haram, insyaallah. Wa aina satusolli al-jum'ah? Dan di mana kamu akan sholat Jumat? Fil masjidin nabawi, insyaallah, di Masjid Nabawi, insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Bagaimana kamu berangkat ke Madinah? Arkabut ta'irah, saya naik pesawat. Ya, silakan diucapkan setelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Oh. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf, tadi ada tamu, ya, saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Ucapkan setelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Limadza anta musafirun ilal Makkah? Lissolati fil masjidil haram. Walimadza anta musafirun ilal Madinah? Lissolati fil masjidin nabawi. Aina satusolli al-jum'ah? Fil masjidil haram, insyaallah.
Wa aina satusallil jum'ah? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut ta'irah. Oke, masuk ke sesi mufradat atau kosakata. Silakan ucapkan setelah saya. Makkah, Al-Madinah, musafir, yarkab, Al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi, Salatul Jum'ah, Ta'irah. Oke, kita artikan ya. Makkah ya artinya kota Mekah, Madinah kota Madinah, musafir artinya pelancong atau traveler, yarkab artinya naik atau menumpangi. Misalkan naik mobil, yarkabu as-sayyarah, dan seterusnya. Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi, Salatul Jum'ah, Salat Jumat, Ta'irah, pesawat. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan Anda bisa komen aja ya. Nah, ajib ma'anil asila biikhtisar. Jawab pertanyaan berikut dengan singkat. Man yusafir ila Makkah? Siapakah yang pergi ke Mekah? Yang pergi ke Mekah siapa tadi ya? Saya lupa lagi. Isam ya. Isam, jawab aja, tulis aja Isam. Man yusafir ilal Madinah? Yang ke Madinah berarti Qusay, Salih. Salih sayusafir ilal Madinah. Man sayusalli fil Masjidil Haram? Isam sayusalli fil Masjidil Haram. Man sayusalli fil Masjidin Nabawi? Salih sayusalli fil Masjidin Nabawi. Ainal Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Al-Masjidil Haram fi Makkah, di Makkah. Ainal Masjidun Nabawi? Di mana Masjid Nabawi? Al-Masjidun Nabawi fil Madinah. Aina sayusalli Isam salatal Jum'ah? Di mana Isam akan salat Jumat? Fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Aina sayusalli Salih salatal Jum'ah? Di manakah Saleh akan salat Jumat? Fil Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi. Man sayusafir bit ta'irah? Siapa yang akan berangkat dengan pesawat? Nah, yang akan berangkat dengan pesawat adalah siapa tadi terakhir itu? Saleh ya. Saleh sayusafir bit ta'irah. Oke, masuk percakapan ketiga. Saya artikan dulu ya. Hadza adzanul asr. Ini adalah azan asar. Hayya bina ilal masjid. Mari kita ke masjid. Ana usolli fil bait. Saya salat di rumah. As-salatu fil masjidi afdal. Salat di masjid lebih utama. Al-masjidu ba'id. Masjidnya jauh. Al-masjidu qarib. Masjidnya dekat. Hal anta marid? Apakah kamu sakit? La, ana bikhair. Tidak, saya baik-baik saja. Anta kaslan. Kamu malas. Hadza sahih. Asif. Ini benar. Maaf. Asif artinya maaf. Ana zahib ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Intazir. Ana zahibun ma'ak. Tunggu, saya akan pergi bersamamu. Nah, kalau ini zahib ini kata pelaku ya, atau bahasa Arabnya fa'il, maka dia mengandung makna akan. Saya akan pergi ma'ak, bersamamu. Oke, ucapkan setelah saya. Hadza adzanul asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil bait. As-salatu fil masjidi afdal.
Al-masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslan. Hadha sahih. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir, ana dhahibun ma'ak. Oke, kosakata silakan ucapkan setelah saya. Yantazir. Sahih. Qarib. Ba'id. Marid. Kaslan. Dhahib. Asif. Yantazir artinya menunggu. Sahih artinya benar. Qarib artinya dekat. Ba'id artinya jauh. Marid artinya sakit. Kaslan artinya malas. Zahibun artinya pergi atau berangkat. Asif artinya maaf. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Ajib bi na'am aw la. Jawab dengan na'am atau la. Hadzal hiwar fis sabah. Percakapan ini di pagi hari. Salah ya, jawabannya la. Hadzal hiwar fil bait. Pernyataan ini di percakapan ini terjadi di rumah. Benar ya, na'am. Sabirun yusolli fil masjid. Sabir, salat di masjid. Benar ya. Ya betul, na'am. Karena sabir mengajak ke masjid. Sodikun yusolli fil bait. Sodik salat di rumah. La ya, karena dia salatnya berangkat sama si sabir kan. Al masjid qarib minal bait. Na'am. Ya, karena kata si sobir dekat ya, kata si sodik jauh. Sobir marid, sobir sakit, la. Sodik kaslan, la. Naam, sodik kaslan, karena dia malas tadi ya. Zahaba sodik ma'al sobir ilal masjid. Sodik pergi sama sobir ke masjid. Benar ya, naam. Latihan 1. Ratib as-salawat al-khamsa biwad'il arqam 1, 2, 3, 4, 5 fil murabba'at. Urutkan salat yang 5 waktu dengan menuliskan angka 1, 2, 3, 4 di kotak. Salat isya ini salat keberapa? Ke-5 berarti tulis angka 5. Salat asar salat keberapa? Subuh, zuhur, asar, ke-3 tulis angka 3 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya tadrib 2. Selanjutnya ucapkan sholat-sholat yang 5 waktu secara berurutan ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, gampang lah ya. Kalau yang ya rajin sholat insyaallah hafal. Nah, kemudian do alamata X ala al-kalimah al-gharibah. Kasih lambang silang bagi kata yang aneh. Nah, kita lihat dari yang baris pertama. Ada zuhur, asar, isya, marid. Nah, ini kan ada yang 3 ini nama sholat, yang 1 sakit. Maka yang disilang yang sakit ya. Asif yasma yastati ya'mal. Kasihan mendengar, bisa dan mengerjakan. Nah, ini yang 3 kata kerja, yang 1 kata sifat ya, maka dia disilang dan seterusnya ya. Nah, asya, syai, ghoda, fatur. Asya itu makan malam, syai itu teh, ghoda itu makan siang, fatur makan pagi. Berarti yang beda sendiri syai ya. Syai itu teh. Oke. Selanjutnya silakan dilanjutkan sendiri ya. Saya lanjut ke penjelasan latihan selanjutnya. Sil bainal kalimah wasur al-munasibah. Hubungkan antara gambar dengan kata yang cocok.
Nah, yang sebelah paling kanan itu apa itu dia? Qorib, dekat ya. Kemudian gambar kedua itu dia malas, kaselan. Kemudian yang ketiga itu sakit, berarti marid. Yang keempat itu jauh dari kamera, berarti dia ba'id ya. Nah, ini kosakata tambahan. Ini kita dikasih ada 10 urutan. Dari pertama sampai yang ke-10. Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir. Ini sudah kita pernah pelajari dari 1 sampai 5 ya. Ini tinggal ditambahin aja. Oke, mari kita urutkan. Nah, ini yang latihan 1 diurutkan saja tuh dari ke-6, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 ya. As-sadis, as-sabi', al-tsamin, at-tasi', al-ashir. Kemudian ini diurutkan juga, dihubungkan antara tulisan dengan angkanya. Nah, silakan, ini gampang lah ya. Udah ada contohnya. Selanjutnya ikra al-adad tartibiyan. Nah, silakan dibaca bahasa Arabnya ke-10. Bahasa Arabnya ke-6, bahasa Arabnya ke-8, ke-7, ke-9. Nah, selanjutnya sil bainal adad was surah. Hubungkan antara gambar dengan angkanya. Nah, yang ke-8 apa bahasa Arabnya? Ya, ini untuk mengulang-ulang supaya makin hafal ya. Oke, selanjutnya tarokib nahwiyah. Nah, ini kita disuruh mengganti kata yang ada di gambar itu. Ini ada Masjidil Haram sama Al-Jum'ah. Nah, ini dua kata ini diganti ya dengan yang ada di gambar. Nah, ini untuk melatih struktur supaya kita terbiasa dengan struktur bahasa Arab. Nah, kalau Anda mau lebih mantap lagi, supaya ilmunya lebih lengket lagi, lebih hafal lagi, Anda kerjakan ini ya. Selanjutnya, is'al kama fil misal. Buat pertanyaan seperti di contoh. Nah, ada anta dan juga Makkah. Nah, ini diganti ya dengan yang ada di gambar. Nah, Anda bisa lihat kalau dia anti, kan dia buat kamu perempuan. Berarti dia ada ta'mar butohnya ya. Kemudian kalau hiya, nah ini juga hiya perempuan ya, berarti dia juga nanti ada ta'mar butohnya. Jadi kalau yang anti ini bukan musafirun. Limaza anta musafirotun, limaza anti musafirotun ila Makkah. Kenapa kamu perempuan ya pergi ke Makkah? Limaza anti musafirotun ila Makkah. Ya, dan seterusnya yang sisanya tinggal diteruskan aja ya. Oke, selanjutnya nih juga sama ya, diganti kata al-munabih diganti dengan kata yang ada di gambar. Kemudian ini juga kata masjid diganti dengan yang ada di gambar. Kemudian ini hawil kama fil misal sama juga ya, kata yastaikis diganti dengan istaikis. Nah, ini untuk melatih kata kerja perintah. Kata perintah ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab secara umum dibagi 3, kata kerja masa lampau, masa sekarang, dan kata perintah. Nah, cara membuatnya gampang saja, yang bisa lihat ya, dari yastaikis menjadi istaikis. Jadi yang ya-nya itu dihapus, diganti alif ya. Yakro jadi ikro, yantazir jadi intazir, yaknusu menjadi uknus, yaksilu menjadi iksil. Nah, jadi ya-nya diganti alif ya. Yakul menjadi kul. Nah, kenapa yakul ini menjadi kul? Karena dia alif di depannya itu hilang. Nah, karena kalau dia dikasih alif menjadinya ukul. Itu enggak cocok ya bagi feelingnya, sense rasa bahasa orang Arab itu kurang cocok. Maka sama mereka itu alifnya dihilangkan sekalian menjadi kul. Nah, itu juga karena alif itu adalah dia disebut dengan huruf illah. Ya, huruf illah itu kadang muncul, kadang menghilang. Nah, kalau dia ada di dalam satu kata kerja, dia biasanya akan hilang kalau dia dalam bentuk fi'il amr, kata perintah. Misalkan
Nama yanamu itu artinya tidur. Tetapi kalau kita mau membuat tidurlah, kata perintah tidurlah, maka alifnya hilang karena itu adalah huruf ilah. Maka menjadi nama yanamu, kata kerjanya, kata perintahnya jadi 6. Nah. Yusyahidut tilfas. Yusyahid menjadi syahid. Tinggal dihilangkan ianya saja karena dia bentuknya rubai. Sama kayak qatala jahada yujahidu jadi jahid itu ya. Dia tinggal dihilangkan ianya saja. Ya, Anda kan terbiasa nanti ya kalau sering ketemu nanti terbiasa. Nah, ini singkat ringkasan tarkibnya, susunan katanya. Aina tusolli al-fajro. Nah, semua fajronya itu pakai fathah ya. Ana zahib ila. Nah, ini untuk menggambarkan saya mau pergi kemana gitu kan. Do al-munabbiha bijanibik, letakkan alarm di sampingmu. Usallil fajra fil Masjidil Haram, saya sholat subuh di Masjidil Haram. Nah, dan seterusnya. Kemudian yastaiqiz, istaiqiz. Yastami' menjadi kata perintahnya istami'. Yaqra kata perintahnya menjadi iqra. Do kata perintahnya ya doa menjadi do. Yantazir kata perintahnya menjadi intazir. Yaknusu menjadi uknus. Yaksilu menjadi iksil. Yusyahid menjadi syahid. Yakulu menjadi kul. Limaza anta musafirun ila Makkah. Nah, limaza huwa musafirun ila Makkah. Nah, kalau perempuan yang nomor 6 itu dia menjadi musafiratun. Limaza anti musafiratun. Limaza hiya musafiratun. Nah, gitu ya. Ini perbedaan antara yang male dan female ya, antara feminim dengan jantan. Nah. Oke, kita masuk ke huruf. Ini kita berlatih huruf shad ya. Shalih, Aisam, Suhaib, Sabir, Qusay, Mustafa. Nah, ini memang agak aneh, agak unik kalau dibandingkan dengan alfabet Indonesia yang tidak ada shadnya ya. Sabbaha, Sabbaha. Ini untuk membedakan antara sin dan shad ya. Suwar, Suwar, Salih, Salih, Sadid, Sadid, Sadda, Sadda, Ahsanat, Ahsanat, Yushabun, Yushabun, Asarru, Asarru, Asa, Asa, Sallaha, 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 Harosa, Harosa, Qamis, Khamis, Mus, Mas, Qaris, Qaris, Nakasa, Nakasa. Nah, ini dilatih nanti dengan bacaan ayat-ayat Quran ini. Kemudian Famul Masmu ini saya lewatkan karena saya cukupkan dengan suara saya saja karena saya belum dapat menemukan audionya. Nah, ini latihan berbicara lagi. Percakapan dengan temanmu. Kama fil misalnya seperti dicontoh. Ana musafir ila Makkah. Ila aina anta musafir. Ana musafir ilal Madinah. Ila aina anta musafir. Nah, itu. Tukeran-tukeran diganti aja nama tempatnya ya. Yang dari Makkah. Kemudian diganti dengan Turki. Kemudian Turkiya. Kemudian Suriah dan Pakistan. Nah, latihan ini sama juga. Jadi dirubah yang Masjidil Haramnya menjadi Masjid Bilal, kemudian menjadi Masjid Utsman dan lain sebagainya. Selanjutnya tabadalal hiwar ini juga sama, diganti sholat asar dan baitnya diganti dengan yang ada di gambar. Nah, ini memberikan kalimat seperti di contoh. Nah, ini sama tadi ya, tinggal ganti yang fajar dan baitnya diganti dengan yang ada di gambar. Ini juga sama ya.
Nah, kemudian soal-soal, nah ini juga ada jawabannya di atas. Ya, kemudian latihan baca, dicontreng dua kata yang cocok, yang sama ya, yaksilu, nah itu contreng. Itulah ya. Kemudian yang ini do alamat contreng bijanibil jumlatain al-mutatabiqatain. Kasih contreng di dua kata yang cocok di setiap kumpulan kalimat. Nah, ada dua yang sama di contreng. Hubungkan antara kata dan gambar yang cocok. Nah, silakan nih, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Hubungkan antara pertanyaan dan jawaban. Nah, ini silakan, insya Allah sudah ada di depan jawabannya ya. Iqra al-faqra summa ajib manil asilah. Bacalah paragraf berikut kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Salman min Turkiya. Salman dari Turki. Huwa Turki. Dia orang Turki. Salman musafirun ila Makkah lis-salati fil Masjidil Haram. Salman pergi ke Mekah untuk sholat di Masjid Al-Haram. Huwa musafirun ila Makkah bil hafilah. Dia pergi ke Mekah dengan bis. Salman sayusolli fil Masjidil Haram as-salawat al-khams. Salman akan sholat di Masjidil Haram 5 waktu. Al-Fajr, wal-Zuhr, wal-Asr, wal-Maghrib. Wal-Isha Salman sayazhab ilal Madinah yawm as-sabt. Salman akan pergi ke Madinah di hari Yaumul Khamis, di hari Kamis. Sayusolli al-Jum'ah ma'a fil Masjid An-Nabawi insyaallah. Dia akan sholat di Masjid Nabawi insyaallah. Ya, min ay balad Salman. Salman dari Turki. Salman dari negara apa? Dari Turki. Ma jinsiyatuhu, apa kebangsaannya? Huwa Turki. Dia kebangsaan Turki. Ila aina huwa musafir? Huwa musafir ila Makkah. Dia pergi ke Makkah. Hal huwa musafir bisayyarah? La, huwa na'am ya. Oh enggak, dia naik bis ya. La, huwa musafir bil hafilah. Limaza huwa musafirun ila Makkah? Li'annahu sayusolli. Karena dia ingin sholat di Makkah. Maza sayusolli fil Madinah. Ma jinsiyatuhu, apa kebangsaannya? Kebangsaannya Turki ya. Oh sorry, nomor 3 tadi ya. Kemana mereka musafir pergi? Mereka pergi ke, dia pergi ke dia pergi ke Makkah. Hal huwa musafir bisayyarah? Apakah dia pergi dengan mobil? Tidak, dia pergi dengan bis. Limaza huwa musafir ila Makkah lis-shalah. Limaza sayusolli fil Madinah? Dia pergi ke Makkah untuk sholat ya, nomor 5. Nomor 6, apa yang ingin dia sholat? Dia ingin sholat apa di Madinah? Sayusolli al-Jum'ah. Dia akan sholat Jumat di Madinah. Aina sayusolli Jum'ah? Sayusolli Jum'ah fil Madinah insyaallah. Oke, satu lagi. Tariq yusolli az-zuhra wal asra fi Masjid Utsman. Tariq sholat zuhur dan asar di Masjid Utsman. Wa yusolli al-maghrib wal isya fi Masjid Ali. Dan dia sholat maghrib dan isya di Masjid Ali. Tariq yadau al-munabbih bijanibihi. Tariq meletakkan alarm di sebelahnya. Wa yasaikizu mubakkirun, dan dia bangun pagi-pagi. Wa yusallil fajra fil masjid, dan dia sholat subuh di masjid. Wa yanamu ba'da sholatil fajr, dan dia tidur setelah sholat subuh. Nah, ini tinggal dicontreng aja benar dan salah ya. Kalau benar dicontreng, kalau salah disilang. Tariq yusolli zuhra fi Masjid Utsman. Tariq sholat zuhur di Masjid Utsman. Iya betul, karena dia zuhur dan asar di Masjid Utsman, contreng. Tariq yusolli al-isya fil bait. Ya, dan seterusnya nanti dikerjakan sendiri aja ya. Nah, ini latihan menulis, silakan Anda kerjakan juga. Nah, itu dikerjakan tuh. Latihan menulis ini juga. Nah, ini juga lagi. Latihan 6, hubungkan antara dua kata yang sama, dua huruf yang sama. Kemudian yang latihan ke-7, tulis huruf yang ada di akhir setiap kalimat.
Nah, setiap kata ya ada ta marbutoh ditulis di yang titik-titik itu. Uktub al-harfan naqis min kulli kalimah. Tulis huruf yang hilang dari setiap kata. Nah, ini mudah lah ya. Ini juga sama, menulis ya, kemudian menulis ya lagi di yang tulis yang banyak. Nah, latihan terus. Insah Ali. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih. Sisanya tinggal huruf-huruf saja ya. Oke, wassalamualaikum. Oh, ini ada latihan ya. Ini latihan buat wahdah 5 dan 6. Nah, kalau Anda mau mengecek seberapa baik kemampuan Anda, kerjakan ya. Kerjakan dengan baik. Ya, ditulis di kertas atau boleh juga di buku yang Anda print. Silakan dicontreng, dipilih. Nah, kalau ada yang nggak tahu bisa cari di kamus ya artinya ya. Nah, ini sebaiknya dikerjakan supaya Anda bisa mengukur kemampuan Anda, karena nanti ada di penghitungan skornya nih ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk upload hampir setiap hari, dan saya doakan Anda juga semakin bisa belajar dan menguasai bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.